Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menonton video ini selalu diberi kelancaran dalam hal apapun. Dan jangan lupa selalu ikuti video menarik selanjutnya dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Matahari menyengat tanpa ampun di atas jalan tol Solo-Semarang. Aspal berkilauan seolah mencerminkan hawa panas yang menyesakkan dada. Di dalam kabin sempit mobil pickup tua berwarna biru kusam, Heri menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju. Udara dari jendela yang terbuka hanya membawa angin panas. Tak ada kesejukan sama sekali. Di sampingnya, Sak, kernet setianya, duduk dengan tangan bersedekap, tampak bosan. Mereka baru saja mengantarkan muatan ke Semarang dan kini dalam perjalanan kembali ke Solo. Berharap bisa segera beristirahat setelah perjalanan panjang. Lalu lintas cukup lengang, hanya sesekali truk besar melintas dengan suara deru mesin berat. Heri menekan pedal gas sedikit lebih dalam, berharap perjalanan bisa lebih cepat selesai. Namun, harapannya buyar saat melihat dari kejauhan sebuah mobil patroli polisi PJR terparkir di bahu jalan. Seorang polisi berdiri di sampingnya, melambaikan tangan, memberi isyarat agar mereka menepi. Sial, gumam Heri, sementara Sak melirik dengan wajah tegang. Heri menghela napas panjang sebelum mengarahkan mobil ke sisi jalan dan menghentikannya beberapa meter dari mobil patroli. Dari kaca spion, ia melihat polisi itu berjalan mendekat dengan langkah santai, seolah sudah terbiasa melakukan hal ini berkali-kali. Wajahnya keras dan penuh wibawa, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuat Heri tak nyaman, tatapan yang tidak menunjukkan niat baik. Jendela mobil sudah terbuka, sehingga ketika polisi itu membungkuk, ia langsung menatap Heri dengan sorot mata tajam. Selamat siang, ada pemeriksaan rutin. Bisa tunjukkan surat-surat kendaraan? Suaranya datar, tanpa ekspresi. Heri mengangguk cepat, lalu merogoh dashboard untuk mengambil STNK dan SIM-nya. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menyerahkan dokumen itu. Polisi itu, yang Heri baru sadari memiliki nama Bowo Telang dari plakat di seragamnya, menerimanya tanpa banyak bicara, lalu melangkah ke belakang mobil untuk memeriksa sesuatu. Suasana semakin menekan ketika Bowo kembali dengan ekspresi serius. "Kamu tahu nggak kalau muatanmu ini berpotensi membahayakan di jalan tol?" tanyanya sambil menatap tajam. Heri mengernyit. "Apa maksudnya?" "Pak, semua barang sudah diikat rapat. Sesuai aturan," jawabnya dengan hati-hati. Namun, Bowo hanya mendengus pelan, lalu menggeleng. "Ya, tapi tetap saja ada aturan yang harus dipatuhi. Saya bisa menilangmu, atau kita selesaikan di sini saja," katanya. Suaranya menurun, kini lebih seperti bisikan licik. Darah Heri mendidih. Ia tahu persis apa yang dimaksud Bowo. Ini bukan tentang keselamatan atau aturan. Ini hanya soal uang. "Berapa, Pak?" tanyanya. Suaranya berat menahan emosi. Bowo tersenyum tipis, seolah menikmati situasi ini. 500.000. "Kalau nggak mau, ya terpaksa saya tilang," jawabnya santai. Sak menatap Heri dengan gelisah, berharap ada cara lain untuk menghindari ini. Namun, Heri tahu perlawanan hanya akan memperumit keadaan. Dengan enggan, ia merogoh dompetnya dan mengeluarkan lembaran uang, menyerahkannya dengan tangan yang berat. Bowo menerimanya tanpa ragu, menyelipkannya ke saku seragamnya dengan gerakan cepat. Tanpa banyak kata, ia mengembalikan surat-surat kendaraan dan melangkah mundur. "Sudah, jalan saja," katanya datar, seolah tak terjadi apa-apa. Heri menggenggam kemudi dengan erat. Wajahnya memerah menahan kemarahan yang membuncah di dadanya. Rasa kesal dan penghinaan bercampur jadi satu, membuatnya ingin berbuat sesuatu. Tapi apa? Melawan seorang polisi di jalan tol bukan pilihan yang mudah. Di sampingnya, Sak mengepalkan tangannya. "Kita nggak bisa diam aja, Heri," bisiknya dengan nada penuh amarah. Heri mengangguk pelan, rahangnya mengeras. Ia tahu ini belum selesai. Heri menginjak pedal gas dengan kasar, membuat pickup tua itu melaju kembali ke jalan tol. Napasnya berat, dadanya naik turun menahan gejolak di dalam hati. Sak di sampingnya masih terdiam, tapi dari caranya mengepalkan tangan, jelas ia sama marahnya. Uang 500.000 yang baru saja diserahkan terasa seperti luka yang menganga di dada Heri. Itu bukan sekadar uang.
Itu hasil kerja keras mereka yang dirampas tanpa alasan yang adil. Ini bukan pertama kali, Her. Suara Sak akhirnya terdengar, parau dan penuh amarah. Dulu Om Joko juga pernah cerita. Polisi yang sama maksa minta duit di tempat. Kalau nggak dikasih, pasti ada aja alasannya buat nilang. Harry mencengkeram kemudi lebih erat. Telinganya berdenging, pikirannya penuh dengan kemarahan yang belum tersalurkan. Ia bukan orang yang suka cari masalah. Tapi kali ini rasanya ketidakadilan itu menampar wajahnya terlalu keras. Matanya melirik kaca spion. Mobil patroli itu masih di sana. Berdiri angku di bahu jalan, seolah baru saja menyelesaikan tugas mulianya. Bowo Telang mungkin kini tengah menghitung uang hasil punglinya sambil menunggu mangsa berikutnya. Kita nggak salah, Sak, gumam Harry, suaranya nyaris bergetar. Kenapa kita harus tunduk begitu aja? Sak mengangguk cepat. Kalau kita biarin, dia bakal terus ngerjain orang lain. Mau sampai kapan? Dadanya naik turun menahan emosi. Ia tahu resikonya. Tapi membiarkan ini begitu saja terasa lebih menyakitkan. Tangan Harry perlahan mengendur dari kemudi. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya. Tapi semakin ia mencoba berpikir jernih, semakin panas kepalanya. 500.000 bukan jumlah kecil bagi mereka. Itu bisa jadi uang makan selama beberapa hari, bisa jadi modal untuk mengisi bensin dan melanjutkan pekerjaan. Namun, yang lebih menyakitkan adalah harga dirinya yang diinjak-injak. Tiba-tiba, ia menginjak rem mendadak, membuat pick-up berhenti di bahu jalan dengan sentakan keras. Sak tersentak, menatapnya dengan mata melebar. Harry, apa-apaan? Kenapa berhenti? Tanyanya panik. Harry tak menjawab. Rahangnya mengeras, matanya tajam menatap ke depan. Ia membuka pintu dengan kasar, lalu melangkah keluar. Angin panas menerpa wajahnya, tapi tak cukup untuk meredakan gejolak di dadanya. Kita harus minta pertanggungjawaban dia, katanya tegas. Sak menatapnya sejenak, lalu mengangguk mantap. Tanpa ragu, ia ikut turun dari mobil. Dengan langkah penuh amarah, mereka berjalan kembali ke arah mobil patroli yang masih terparkir di kejauhan. Bowo Telang mungkin mengira dirinya tak tersentuh. Tapi kali ini, ia akan berhadapan dengan sesuatu yang tak ia duga. Langkah Harry semakin mantap saat ia dan Sak mendekati mobil patroli yang masih terparkir di bahu jalan. Angin panas jalan tol menghempas wajah mereka, tapi tak ada yang bisa mendinginkan bara yang sudah membakar hati. Dari kejauhan, Bowo Telang masih duduk santai di dalam mobilnya, menatap layar ponsel tanpa sedikit pun menyadari dua orang yang sedang berjalan ke arahnya dengan penuh amarah. Sak melirik Harry, ragu sejenak. Kita beneran mau ngelawan polisi, Her? Tanyanya, suaranya setengah berbisik. Harry tidak menjawab. Hanya rahangnya yang mengeras dan matanya yang semakin tajam. Ia sudah terlalu muak diperlakukan seperti ini. Hari ini, ia tak akan membiarkan dirinya diinjak lagi. Ketika mereka akhirnya sampai di samping mobil patroli, Harry langsung mengetuk kaca jendela dengan keras. Pak, keluar sebentar, kita mau bicara. Suaranya lantang, tak lagi menyembunyikan kemarahannya. Bowo, yang tadinya terlihat santai, mengangkat kepalanya dengan malas, lalu menurunkan kaca sedikit. Ada apa lagi? Tanyanya dengan nada malas. Tatapan sinisnya seolah menantang Harry untuk mundur. Harry menghirup napas dalam-dalam, berusaha menahan emosi, tapi tangannya mengepal kuat. Kami mau uang kami kembali, katanya tegas. Kami nggak salah, dan Bapak tahu itu. Bowo hanya tertawa kecil, seolah mendengar sesuatu yang konyol. Uang apa? Saya nggak ngerti maksudmu, katanya dengan nada mengejek. Kalau kamu merasa keberatan, ya silakan lapor. Lihat siapa yang bakal menang. Jawaban itu bagaikan api yang menyulut bensin di hati Harry. Kesabarannya meledak. Dengan gerakan cepat, ia menampar keras kaca mobil patroli hingga berbunyi nyaring. Jangan pura-pura bego. Pak, kita nggak akan pergi sampai uang kami balik, bentaknya. Sak, yang ikut terbakar amarahnya, kini juga ikut mengetuk kaca mobil dengan kepalan tangan. Keluar. Jangan sembunyi di dalam mobil kalau berani, teriaknya. Mobil patroli berguncang sedikit akibat gedoran mereka. Harry dan Sak sudah tidak peduli lagi dengan akibatnya. Mereka hanya tahu satu hal. Hari ini,
Mereka tak akan membiarkan ketidakadilan ini terus terjadi. Bowo Telang menghela napas panjang, ekspresinya berubah dari malas menjadi kesal. Ia menekan tombol di pintu mobilnya, menurunkan kaca lebih jauh, lalu menatap Harry dan Sak dengan mata penuh kejengkelan. "Dengar ya, kalian mau bikin ribut di sini? Ini jalan tol, bukan pasar." Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. Harry tak bergeming. Dadanya naik turun, matanya membara menatap polisi itu. "Kami cuma mau ambil hak kami. Uang itu hasil kerja kami, bukan buat dipalak seenaknya," teriaknya. Sak, yang berdiri di sebelahnya, menggebrak pintu mobil patroli, suaranya menggema di tengah jalanan yang lengang. Bowo akhirnya membuka pintu dan keluar dari mobilnya. Seragamnya masih rapi, kancing atasnya terbuka sedikit, memperlihatkan dada bidang yang berkeringat di bawah panas matahari. Ia melipat tangan di dada, memandang Harry dengan seringai mengejek. "Dengar, anak kecil," katanya dengan nada rendah, "kalau kamu mau cari masalah, kamu salah orang." Harry melangkah maju, hidungnya hampir bersentuhan dengan dada Bowo yang lebih tinggi. "Masalah udah ada dari tadi, Pak," desisnya. "Sekarang, balikin uang kami sebelum ini jadi makin besar." Bowo hanya tertawa kecil, lalu menepuk bahu Harry dengan kuat, seolah menganggapnya bocah yang tidak tahu diri. "Kamu pikir bisa ngatur polisi di sini? Kalau saya mau, saya bisa bilang kamu berusaha nyuap saya. Lihat siapa yang bakal ditahan nanti," katanya licik. Sak sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Dengan gerakan cepat, ia mendorong bahu Bowo hingga tubuh polisi itu mundur selangkah. "Jangan main-main sama orang kecil," suaranya meledak, penuh amarah yang tertahan terlalu lama. Bowo yang tak menyangka dirinya disentuh dengan kasar, langsung meradang. "Kurang ajar kau," bentaknya. Tangannya bergerak cepat mendorong balik Sak dengan kasar hingga hampir jatuh. Harry, melihat sahabatnya diperlakukan seperti itu, kehilangan kendali. Tanpa pikir panjang, tangannya mengepal kuat sebelum melayang ke wajah Bowo. Tinju keras menghantam pipi polisi itu, membuatnya terhuyung mundur. Semua kemarahan yang dipendam Harry selama ini akhirnya meledak. Ini bukan lagi sekadar menuntut keadilan. Ini adalah pertarungan harga diri yang sudah diinjak terlalu lama. Bowo Telang terhuyung ke belakang, wajahnya menegang setelah menerima pukulan Harry. Seketika, tatapan santainya berubah liar, penuh kemarahan. Tangannya menyentuh pipinya yang mulai memerah, dan dalam hitungan detik, ia berbalik dengan gerakan kasar, mengayunkan tinjunya ke arah Harry. Tapi Harry sigap. Ia mundur selangkah, menghindari pukulan itu dengan napas memburu. Sak tak tinggal diam. Melihat situasi semakin memanas, ia langsung menerjang ke arah Bowo, menubruk tubuh kekar polisi itu hingga keduanya jatuh ke aspal panas. Suara benturan terdengar keras, membuat beberapa kendaraan yang melintas melambatkan laju mereka. Para pengendara penasaran melihat keributan yang sedang terjadi. Beberapa bahkan mulai mengeluarkan ponsel, merekam kejadian yang jarang terlihat di jalan tol. Bowo menggeram, dengan cepat berusaha bangkit. Namun, Harry sudah lebih dulu bertindak. Ia menarik keras seragam polisi itu dan meninju perutnya dengan keras. Bowo mengerang, matanya membelalak menahan rasa sakit, tapi ia bukan tipe orang yang mudah menyerah. Dengan kekuatan penuh, ia melepaskan diri dari cengkeraman Harry dan balas mendorongnya dengan kasar, membuat Harry terjatuh ke samping mobil patroli. Suasana semakin kacau. Sak kembali menyerang, kali ini melayangkan pukulan ke rahang Bowo. Polisi itu terhuyung lagi, tapi berhasil membalas dengan menyikut dada Sak, membuatnya terbatuk dan mundur beberapa langkah. Nafas mereka semua memburu, mata penuh amarah, dan adrenalin mengalir deras di tubuh masing-masing. Beberapa klakson mobil berbunyi keras, menandakan para pengemudi terganggu dengan perkelahian yang terjadi di pinggir jalan tol. Beberapa orang yang melintas mulai turun dari kendaraan, mendekati lokasi dengan rasa ingin tahu. "Hei, ada apa ini?" teriak salah satu pengemudi truk yang berhenti tak jauh dari situ. Tapi tak ada yang menjawab. Harry, Sak, dan Bowo terlalu sibuk dalam pertarungan mereka. Tiba-tiba, suara sirene lain terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil patroli polisi lain melaju mendekat dengan cepat. Harry dan Sak sempat saling berpandangan, menyadari situasi bisa semakin buruk bagi mereka. Namun, amarah yang membara membuat mereka enggan mundur.
Sementara itu, Bowo tersenyum sinis, meskipun sudut bibirnya sedikit berdarah. Sekarang kita lihat siapa yang bakal kena batunya, katanya dengan suara parau. Dalam hitungan detik, 2 polisi turun dari mobil patroli yang baru datang. Salah satunya segera berteriak, "Berhenti! Angkat tangan kalian!" Harry dan Zack tak langsung patuh. Tetapi mereka tahu perlawanan lebih jauh hanya akan memperburuk keadaan. Perlahan, mereka melangkah mundur. Sementara Bowo memegangi perutnya dengan ekspresi penuh kebencian. Hari ini, ketidakadilan telah berubah menjadi pertempuran terbuka. Dan kini, akibatnya mulai mengejar mereka. Suara sirene masih menggema di jalan tol saat 2 polisi baru berlari ke arah mereka. Salah satu dari mereka, seorang perwira dengan wajah tegas, langsung menarik tubuh Bowo Telang yang masih terduduk sambil memegangi perutnya. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya lantang, penuh wibawa. Bowo, yang masih merasakan nyeri di tubuhnya, langsung menunjuk Harry dan Zack dengan ekspresi geram. "Mereka menyerang saya. Pak, 2 orang ini kurang ajar. Mereka berani memukul polisi," katanya dengan suara terengah-engah, berusaha terlihat seperti korban. Harry mengepalkan tangan. Dadanya naik turun karena marah dan kelelahan. "Kami cuma mau uang kami kembali. Dia yang duluan memalak kami," teriaknya, suaranya nyaris pecah karena emosi. Kerumunan kecil yang terbentuk di sekitar mereka mulai berbisik-bisik. Beberapa pengendara masih merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Perwira itu menyipitkan mata, menatap Harry dengan tajam. "Benar begitu?" tanyanya dingin. Sebelum Harry bisa menjawab, seorang pria parubaya, salah satu sopir truk yang menepi, maju ke depan. "Saya lihat semuanya. Pak, polisi ini yang duluan minta uang. Anak-anak ini cuma melawan karena mereka diperas," katanya dengan suara lantang. Suasana menjadi semakin tegang. Polisi lain mulai memperhatikan situasi dengan lebih serius. Tiba-tiba, salah satu petugas yang datang membuka ponselnya. Matanya melebar. "Pak, ini sudah viral di media sosial," katanya kepada perwira. Ia menunjukkan sebuah video yang sudah diunggah, menampilkan momen saat Harry dan Zack menuntut hak mereka dengan penuh emosi. Bowo Telang tampak semakin gelisah. Wajahnya yang tadi dipenuhi percaya diri kini memucat. Perwira itu menarik napas dalam, lalu menatapnya tajam. "Kita akan selidiki ini lebih lanjut," katanya tegas. "Bowo, ikut saya ke kantor. Kalian berdua juga." Ia menunjuk Harry dan Zack. Harry dan Zack saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ini belum selesai. Mereka mungkin akan menghadapi masalah karena telah melakukan kekerasan terhadap polisi. Tetapi setidaknya, kebenaran mulai terungkap. Langkah kaki mereka berat saat berjalan menuju mobil patroli. Di belakang mereka, suara para pengendara yang mendukung terdengar sayup-sayup. Kejadian ini mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak diam saja menghadapi ketidakadilan. Di dalam kantor polisi, suasana tegang menyelimuti ruangan pemeriksaan. Harry dan Zack duduk berdampingan. Tangan mereka masih mengepal, menunggu hasil dari perdebatan panjang yang terjadi antara perwira senior dan beberapa petugas lain. Sementara itu, Bowo Telang berdiri di sudut ruangan dengan ekspresi penuh ketegangan, sesekali melirik ke arah ponselnya yang terus berbunyi. Ia tahu betul, kasus ini sudah tersebar luas, dan dunia luar sedang mengawasi. Perwira senior, yang akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Kompol Sumarno, menatap mereka bertiga dengan tajam. "Saya sudah melihat rekaman dari beberapa saksi mata. Ditambah dengan video yang sudah menyebar di media sosial, ini cukup untuk kami lakukan penyelidikan lebih lanjut," katanya tegas. Bowo Telang segera maju, suaranya terdengar berusaha tegas tapi penuh kepanikan. "Pak, saya hanya menjalankan tugas. Mereka yang menyerang saya duluan," protesnya. Namun, Sumarno mengangkat tangan, meminta Bowo untuk diam. "Jalankan tugas? Apa termasuk memeras pengemudi di jalan tol?" tanyanya tajam. "Video jelas menunjukkan kamu menerima uang, Bowo. Dan lebih buruk lagi, kamu malah menggunakan kekerasan saat mereka meminta hak mereka kembali." Wajah Bowo semakin memucat. Ia mencoba membantah, tapi tak ada lagi alasan yang bisa ia buat. Ia menundukkan kepala, sadar bahwa dirinya telah terpojok. Sumarno lalu menoleh ke arah Harry dan Zack. "Kalian memang telah melakukan kekerasan terhadap seorang petugas.
dan itu bukan hal yang bisa dibenarkan. Tapi melihat situasi yang ada, saya bisa memahami alasan kalian melakukannya. Harry menelan ludah. Pak, kami nggak punya niat cari masalah. Kami cuma ingin diperlakukan dengan adil. Katanya, suaranya lebih tenang sekarang, meskipun dadanya masih bergemuruh. Sumarno mengangguk pelan. Kami akan tetap memproses insiden ini sesuai hukum, tapi dengan mempertimbangkan semua bukti yang ada, katanya. Sementara itu, Bowo Telang akan ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut atas dugaan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang. Mata Harry dan Sak melebar. Tak menyangka akhirnya keadilan berpihak pada mereka. Sementara itu, Bowo hanya bisa terdiam. Wajahnya penuh dengan ketakutan akan masa depan yang kini suram. Di luar kantor polisi, media dan masyarakat sudah menunggu kelanjutan cerita ini. Dan hari ini, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Harry merasa bahwa ketidakadilan yang selama ini ia hadapi tidak akan selalu dibiarkan begitu saja.